Waalaikumsalam. Iya. Silakan duduk. Oke, sebelumnya boleh kenalan dulu. Kau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Oci, Pak. Oke, Oci. Kalau boleh tahu, Oci kelas berapa? Saya kelas 11 IPA 4. 11 IPA 4. Kelas 11 IPA 4 tuh bukannya yang walasnya Bu Fitri ya? Iya, Pak, benar. Ngomong-ngomong, Oci udah sarapan belum? Udah kok, Pak. Tadi di rumah saya sarapan roti sama susu. Enak juga ya. Kayaknya enggak sarapan roti sama susu itu? Alhamdulillah kenyang banget kok, Pak. Alhamdulillah ya, kenyang. Terus juga tadi Oci naik apa ke sekolah? Saya tadi pagi naik motor, berangkat bareng sama abang saya sekalian dia kerja. Oh, bareng abang ya. Terus gimana tadi perjalanan? Lancar atau macet? Lumayan lancar kok, Pak. Lumayan lancar. Bagus deh kalau lancar lah ya. Soalnya beberapa hari ini tuh persimpangan yang di McD situ sering macet. Bapak aja pernah telat 15 menit gara-gara kejebak macet di situ. Iya sih, Pak. Di situ emang suka macet. Kadang saya hampir telat buat ke sekolah karena kejebak macet di situ. Emang kalau boleh tahu, Oci rumahnya di mana dan berapa lama biasanya ke sekolah dari rumah? Rumah saya di Kalisari sih, Pak. Kalau buat lama perjalanannya biasanya 15 sampai 30 menit. 15 sampai 30 menit. Lama juga ya itu ya. Kalau Bapak sendiri rumahnya di mana? Kalau rumah saya sih dekat di Cipayung. Buat ke sekolah ya paling cuman 10 menitan juga sampai sih. Terus sebelum masuk ke konseling, kalau boleh tahu, Oci ini udah pernah konseling belum ya sebelumnya? Atau ini pertama kali? Belum pernah sih, Pak. Ini yang pertama kali dan saya juga bingung harus mulai konseling dari apa dan konseling itu seperti apa. Oke, nggak apa-apa Oci. Jadi sebelum kita mulai konseling, biarkan Bapak ngejelasin konseling itu apa ya, biar nanti Oci kegambar nih konseling kayak apa, pertanyaan-pertanyaan apa yang bakal Bapak ajukan. Oke? Jadi konseling itu adalah suatu proses interaksi yang terstruktur antara seorang konselor dengan klien untuk membantu klien dalam mengatasi masalah. Nah, nggak mengatasi masalah aja nih, bisa mengembangkan potensi dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan emosional, terus psikologis ataupun sosial mereka. Terus tujuan utama dari konseling ini tuh adalah buat membantu individu itu tuh buat paham sama diri mereka atau memahami diri sendiri. Terus mereka juga bisa buat mengidentifikasi masalah. Terus dia tuh juga akan bisa menemukan solusi-solusi atau strategi yang efektif buat ngatasin masalah tersebut. Nah, konseling ini juga tuh dilakuin dengan teknik atau pendekatan psikologis yang dimana bisa membantu Oci sendiri untuk lebih baik dalam menghadapi tantangan dalam hidup gitu. Terus konseling ini suasananya itu juga harus yang aman, nyaman, terus penuh empati, terus nggak ada perbandingan antara klien satu dengan klien lain, biar si klien itu merasa didukung
dan si klien itu tuh bisa terbuka lah kepada konselor mengenai perasaan, pikiran, dan pengalaman yang mereka hadapi. Terus juga tujuan konseling tuh nggak serta itu doang. Tujuan konseling tuh kayak tadi bisa ngebantu Oci dalam memahami diri sendiri, terus ngebantu klien dalam mengatasi masalah, terus bisa ningkatin kesejahteraan emosional, terus bisa meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik nih. Misalkan kayak Oci bingung harus ngambil keputusan yang apa gitu. Terus juga proses konseling juga sebentar sih, kayak proses konseling itu ada pendekatan awal, terus pengumpulan informasi, kayak Bapak nanya-nanya masalah Oci apa yang dihadapi sekarang gitu. Terus penyusunan tujuan, kayak kita nyari solusi dari masalah Oci ini sama-sama gitu. Terus ada evaluasi kemajuan juga, terus ada penutupan atau follow up. Nah, konseling itu tuh ada banyak jenis, ada perorangan, kelompok, karir, keluarga, pasangan, bisa juga. Nah, yang saat ini kita lakuin ini nih konseling perorangan. Nah, konseling perorangan itu biasanya fokus kepada satu individu yang sedang mengalami masalah pribadi, emosional ataupun psikologis gitu, konseling sendiri. Gitu ya Pak. Tapi saya takut kalau masalah saya bisa tersebar ke murid lain. Oke. Nah, buat Oci sendiri ini tenang aja dan nggak perlu takut lah untuk menceritakan masalahnya, karena Bapak sendiri ini diikat oleh asas-asas kebekaan. Salah satunya itu adalah asas kerahasiaan. Jadi Oci nggak perlu merasa takut nih kalau wah ceritanya bakal kesebar atau bakal diketahui banyak orang. Nggak perlu, karena Bapak akan menjaga rahasia Oci gitu. Oke, bagus deh Pak. Saya menjadi merasa lebih aman untuk bercerita. Jadi udah gambar proses konseling kayak gimana nanti? Sudah Pak. Oke. Baik, kalau gitu kita mulai proses konselingnya ya. Jadi Oci ini lagi ada masalah apa atau ada perasaan yang gak enak kayak sampai-sampai nih datang ke Bapak? Jadi gini Pak, saya tuh bingung mau masuk kuliah dengan jurusan apa, karena saya juga nggak tahu minat, bakat, atau keterampilan saya di bidang apa. Oh, jadi kamu bingung ya sama minat bakat kamu, terus bingung juga buat masuk ke jurusan apa. Ya sih, Bapak paham. Dulu soalnya Bapak juga sempat ngerasain bingungnya buat masuk jurusan kuliah, terus fakultas apa gitu. Kalau boleh tahu, Oci sendiri nih ada ikut kegiatan ekskul nggak di sekolah ini? Untuk ekskul nggak ada sih Pak. Saya juga nggak ada ketertarikan untuk kegiatan ekskul yang ada di sekolah ini. Nggak ada ya ikut ekskul gitu. Kalau buat mata pelajaran sendiri nih, Oci ada nggak mata pelajaran favorit Oci, atau Oci ngerasa ada keinginan lah di mata pelajaran tersebut meskipun sedikit, cuman nggak apa-apa gitu. Ada nggak mata pelajarannya? Sejujurnya saya lumayan tertarik dengan mata pelajaran biologi sih Pak. Saya akhir-akhir ini lumayan suka sama materi yang lagi dipelajari di biologi. Biologi ya. Ya sih, biologi juga seru. Kalau buat materi biologinya tuh kamu tertarik sama materi apa? Saya lumayan tertarik sama materi sistem imun Pak. Jujur materi tersebut tuh benar-benar seru. Cuman sebelumnya nih ya,
kamu tuh udah pernah coba cari tahu belum fakultas atau jurusan yang berkaitan dengan sistem imun gitu? Belum pernah sih Pak. Belum ya. Oke, oke. Kalau gitu biar Bapak jelaskan dulu ya, untuk jenjang pendidikan yang bisa kamu pilih dengan minat kamu tuh kayak imun. Nah, buat jenjang pendidikannya itu kamu tuh bisa milih jurusan imunologi. Nah, imunologi sendiri ini kan cabang ilmu dari biologi yang mempelajari itu sistem imun dan kekebalan tubuh manusia. Nah, terus untuk jenjang S1-nya itu kamu bisa milih program studi imunologi yang fokus pada pengajaran dasar-dasar ilmu biologi, terus biokimia juga, mikrobiologi, dan ya aspek-aspek yang berkaitan dengan imunologi lah. Terus juga di S1 imunologi sendiri ini kamu tuh sebagai mahasiswa imunologi bakal belajar kayak dasar-dasar imunologi, terus mikrobiologi, lalu ada bioteknologi imunologi, ada imunopatologi tuh. Terus ada imunoterapi juga tuh. Kalau untuk kampusnya sendiri dan prospek kerjanya kira-kira seperti apa ya Pak? Untuk kampus sendiri dan prospek kerjanya tuh untuk kampusnya itu nggak banyak yang punya program studi imunologi secara khusus ya. Biasanya tuh kampus-kampus yang terkenal itu tuh dia nawarin buat jurusan biologi atau kedokteran. Cuman dengan memilih jurusan itu kita tuh bisa fokus ke materi atau imunologi tersebut gitu. Terus juga tadi kan nanya kampus-kampus mana aja yang ada jurusan imunologinya. Nah, buat kampusnya sendiri tuh ada beberapa. Contohnya tuh kayak ada Universitas Gadjah Mada itu, terus dia ada Universitas Indonesia juga, ada Universitas Erlangga, terus ada Universitas Diponegoro, terus ada Universitas Pajajaran. Nah, kelima kampus itu tuh dia tuh nawarin adanya jurusan imunologi itu tuh. Terus nah buat prospek kerjanya buat imunologi itu biasanya ada S1, ada S2 juga. Nah, kalau buat S1 itu tuh lumayan banyak Koci prospek kerjanya. Yang pertama itu ada peneliti imunologi. Nah, peneliti imunologi ini dia tuh bisa kerja di lembaga penelitian, terus bisa kerja di rumah sakit juga, atau bisa di perusahaan-perusahaan farmasi lah. Terus ada tenaga medis atau tenaga pengajar. Nah, buat lulusan imunologi ini sih khusus yang buat melanjutin pendidikan ke jenjang profesi medis atau pendidikan S2 Oci, jadi nggak bisa S1. Terus kalau untuk S2 ini, dia ini bisa jadi dokter atau dosen di kampus. Terus ada imunologis di rumah sakit. Maksudnya tuh dia nih kerja sebagai ahli imunologi klinis yang tugasnya itu ngebantu diagnosis, terus pengobatan penyakit yang berkaitan dengan imun. Nah, contoh penyakitnya tuh kayak alergi, infeksi, atau gangguan autoimun. Nah, terus ada spesialis bioteknologi. Maksudnya itu kamu nih pakai pengetahuan imunologi kamu buat ngembangin produk bioteknologi yang bagus lah dan bermanfaat. Nah, itu untuk di bidang kesehatan atau industri.
contohnya itu kayak kamu bikin obat-obatan, terus sama teknologi diagnostik tuh. Terus yang kelima nih ada industri farmasi. Nah, kalau buat yang ini, kamu nih banyaklah perusahaan-perusahaan farmasi atau bioteknologi yang butuh ahli imunologi nih buat ngembangin dan nguji obat, terus nguji terapi juga, terus pokoknya produk-produk yang berbasis imunologi. Nah, yang terakhir ini ada laboratorium klinis. Nah, kalau yang ini tuh kamu bakal kerja di laboratorium klinis buat ngelakuin tes diagnostik yang terkait dengan imunologi. Nah, tesnya itu kayak tes darah. Tes darah itu kan untuk penyakit yang autoimun atau alergi gitu, Ci. Oh, oke Pak. Sejujurnya saya nggak pernah dengar sih Pak tentang kampus-kampus yang disebutkan dengan jurus-jurusan yang Bapak terangkan tadi. Nah, coba, nah, coba kamu cari tahu lebih dalam deh jurusan atau tentang kampus yang tadi Bapak jelasin. Siapa tahu nih kamu itu tuh nemuin minat bakat atau keterampilan yang ada di dalam diri kamu dan cocok di kampus itu. Terus kamu juga bisa nyusun langkah-langkah nih, Oci. Maksudnya langkah-langkah tuh kayak apa aja nih yang perlu Oci siapin buat masuk ke jurusan imunologi itu. Salah satu contohnya tuh kayak materi pelajaran gitu, Ci. Wah, boleh juga sih Pak. Saya nggak kepikiran sebelumnya untuk menyiapkan rencana sebelum masuk dunia perkuliahan. Nah, dengan kamu bikin planning kayak gitu, langkah-langkah yang tadi, kamu jadi tahu nih gambaran di masa depan nanti. Kayak pas kamu masuk ke jurusan imunologi itu, kayak materi kuliahnya, terus mata kuliah apa aja nih yang dipelajarin, dan masih banyak deh gitu. Iya Pak, saya mungkin akan kesini lagi untuk konseling selanjutnya. Lalu makasih juga untuk masukan dan sarannya. Saya pikir ini langkah yang baik untuk memulai dari awal untuk mencari tahu minat bakat dan keterampilan saya. Nah, baik, kalau gitu Bapak tunggu di konseling selanjutnya ya. Karena Bapak juga ingin tahu nih di konseling selanjutnya Oci udah sampai mana prosesnya gitu. Terus Oci juga santai aja buat nyari informasi-informasinya, nggak perlu buru-buru, santai aja, nggak usah yang kayak dikejar-kejar sesuatu gitu. Terus juga Oci juga perlu diingat kalau perubahan itu butuh waktu, dan setiap langkah kecilnya itu dari perubahan itu adalah kemajuan. Jadi santai aja, relax, enjoy, lakuin apa yang Oci bisa lakuin. Terus nanti Bapak tunggu di konseling selanjutnya. Oke? Oke, baik Pak. Kalau gitu saya pamit izin keluar ya Pak. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.